Oke, kali ini kita akan bikin segmen baru yang disebut sebagai segmen Sipaling. Jadi, di segmen ini kita tidak akan membahas secara terperinci terkait fenomena alam yang ada di bumi, tetapi kita akan mendata berbagai fenomena alam yang sejenis di suatu wilayah tertentu, kemudian kita akan mengkomparasikan fenomena alam tersebut, sehingga kita akan mengetahui fenomena alam mana dan di mana yang bisa dinobatkan sebagai Sipaling di wilayah tersebut. Jadi konten ini hanya bersifat entertainment tapi tetap informatif, jadi jangan terlalu berharap lebih. Di episode kali ini kita akan mendata erupsi terbesar yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Kita hanya akan mendata erupsi gunung api yang terjadi pada periode kuarter, atau sekitar 2,6 juta tahun yang lalu sampai saat ini. Di zaman kuarter ini, manusia modern atau Homo sapiens telah muncul. Tentu saja erupsi gunung api akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Selain itu, karena mayoritas gunung api di Jawa Tengah juga terbentuk pada periode kuarter. Jadi gunung api yang terbentuk pada periode sebelumnya tidak akan kita bahas di video kali ini. Line up kali ini ada Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Sundoro, Kompleks Gunung Api Dieng, dan Gunung Slamet. Sebenarnya masih terdapat beberapa gunung api lain yang termasuk gunung api kuarter, seperti Gunung Muria, Gunung Ungaran, dan beberapa gunung api lainnya. Namun kita tidak dapat menemui data atau catatan historis terkait erupsi beberapa gunung api yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi nanti tidak usah tanya, "Bang, kenapa ini kok nggak didata?" Ya karena memang nggak ada datanya. Kekuatan erupsi gunung api atau Volcano Explosivity Index alias VEI ada 9 tingkat, mulai dari 0 yang berarti tidak eksplosif, sampai 8 yang berarti sangat eksplosif. Namun di video kali ini kita hanya akan gunakan dari level 1 sampai 8 VEI. Kita mulai dari gunung api yang berada di lokasi paling barat di wilayah Jawa Tengah. Mari kita mulai. Yang pertama ada Gunung Slamet yang secara administratif terletak di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purbalingga. Terdapat data erupsi sejak tahun 1772. Mayoritas erupsi gunung ini pada kekuatan 2 VEI. Tidak ada yang lebih atau di atas kekuatan itu. Erupsi terakhir terjadi pada 2014 dengan kekuatan 2 VEI. Maka dari itu kita gunakan aja data ini. Erupsi tahun 2014 di 2 VEI. Jadi taruh sini. Oke, selanjutnya kita bergeser ke Kompleks Gunung Api Dieng. Yang secara administratif, Kompleks Gunung Dieng mencakup sebagian Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Temanggung. Erupsi Kompleks Gunung Dieng terdokumentasi cukup baik. Erupsi terbesar terjadi sekitar tahun 1375 di Kawah Pakuwojo, sebesar 3 VEI. Bukan di Kawah Sikidang yang lebih terkenal saat ini. Jadi ini kawahnya lebih ke timur lagi. Di sini. Jadi kita taruh di sini. Lumayan juga nih gunung. Oke, kita geser lagi ke tenggara dari Kompleks Gunung Dieng, yaitu ada Gunung Sundoro atau Gunung Sindoro. Ini nama aslinya Sindoro atau Sundoro sih? Coba yang tahu komen. Gunung ini memiliki puncak ketinggian sebesar 3.153 mdpl. Gunung Sundoro secara administratif terletak di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung. Rata-rata kekuatan erupsinya yang pernah tercatat yaitu di 2 VEI, dan tidak ada yang lebih dari itu. Erupsi 2 VEI terjadi pada tahun 1806, 1818, 1882, 1883, 1887, 1903, 1906, dan yang terakhir 1971. Jadi kita ambil saja data yang paling terakhir yaitu tahun 1971 dan kekuatan 2 VEI. Untuk Gunung Sundoro. Ya. Kemudian kita geser lagi ke sisi tenggara Gunung Sundoro, kita bertemu dengan Gunung Sumbing. Gunung Sumbing secara administratif terletak di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Magelang.
Gunung ini memiliki ketinggian puncak pada 3.371 mdpl. Dan sampai saat ini hanya terdapat satu data erupsi, yaitu pada tahun 1731 dengan kekuatan 1 VI. Tidak ada aktivitas vulkanik di sini. Jadi kita taruh saja di sini, 1 VI, paling lemah. Next, kita geser lagi ke timur, maka kita akan bertemu dengan Gunung Merbabu. Gunung ini memiliki puncak ketinggian pada 3.145 mdpl. Gunung Merbabu secara administratif terletak di Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali. Sampai saat ini hanya ada 2 riwayat erupsi yang tercatat pada Gunung Merbabu, yaitu pada tahun 1560 dan 1797. Dan hanya tahun 1797 yang diketahui kekuatan erupsinya, yaitu sebesar 2 VI. Kita taruh sini. Oke. Selanjutnya kita geser lagi ke sisi selatan Gunung Merbabu dan kita bertemu dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi ini adalah salah satu gunung api paling aktif di Jawa Tengah, bahkan termasuk paling aktif di Indonesia dan di dunia. Bahkan erupsi tertua Gunung Merapi mampu teridentifikasi terjadi pada 8.780 tahun sebelum Masehi. Kalau digabungkan dengan penanggalan zaman sekarang berarti hampir 11.000 tahun yang lalu letusan Merapi bisa teridentifikasi. Hal ini tidak begitu mengagetkan ya, karena Merapi merupakan salah satu gunung api yang paling banyak diteliti, bukan hanya diteliti oleh peneliti dari Indonesia, tetapi juga banyak sekali peneliti dari luar negeri atau peneliti asing yang tertarik untuk meneliti Merapi. Jadi data-data erupsinya itu bisa diketahui bahkan ribuan sampai puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi bisa dikatakan data-data kegunung apian dari Gunung Merapi ini cukup terdokumentasi secara sangat baik dan komprehensif, dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah jika dibandingkan dengan beberapa gunung api lain di Indonesia. Dari catatan terdapat 106 erupsi Gunung Merapi pada kala Holosen. Diketahui erupsi terkuat Gunung Merapi berskala 4 VI. Dan ini bukan hanya terjadi sekali, tetapi 4 kali dalam catatan sejarah. Erupsi terbesar Merapi terjadi pada 1180 tahun sebelum Masehi, tahun 20 setelah Masehi, tahun 1872, dan yang terakhir bulan Oktober sampai November tahun 2010 dengan kekuatan 4 VI. Jadi kekuatan erupsi terbesar Gunung Merapi berada di kekuatan 4 VI. Kita taruh sini. Oke, next kita geser lagi ke wilayah paling timur dari Jawa Tengah. Kita bertemu dengan Gunung Lawu yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Gunung Lawu terletak di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Gunung ini memiliki puncak tertinggi pada 3.265 mdpl. Sampai saat ini hanya terdapat satu catatan erupsi dari Gunung Lawu, yaitu terjadi pada tahun 1885 dengan kekuatan hanya 1 VI. Wah, enak banget ini yang tinggal di lereng Lawu. Gunungnya nggak pernah meletus. Santuy dulu kan? Oke, kita sudah selesai mendata kekuatan terbesar dari masing-masing gunung di Jawa Tengah. Kita rangkum-rangkum datanya, mulai dari yang terlemah. Erupsi terlemah dengan kekuatan 1 VI terjadi pada Gunung Sumbing dan Gunung Lawu. Disusul gunung yang erupsinya lebih kuat yaitu 2 VI terjadi pada Gunung Slamet, Gunung Sindoro, dan Gunung Merbabu. Di atasnya lagi atau erupsi yang lebih eksplosif dipegang oleh kompleks Gunung Dieng dengan skala 3 VI. Dan yang terakhir atau yang paling eksplosif atau terkuat terjadi pada Gunung Merapi dengan kekuatan 4 VI. Jadi dari data tersebut kita sudah mengetahui bahwa gunung api yang letusannya terbesar di wilayah Provinsi Jawa Tengah dipegang oleh Gunung Merapi. Jadi kita nobatkan Gunung Merapi sebagai si paling eksplosif di Jawa Tengah. Meledak. Jadi untuk siapapun yang tinggal di sekitar lereng Gunung Merapi atau di sekitarnya,
ya berhati-hati karena gunung ini memiliki kekuatan erupsi yang tergolong besar. 4 itu skalanya udah skala besar. Jadi ya udah, gitu aja videonya. Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go. Dari @eugene1753. Bang, mau tanya, apakah gunung api Purba Ngelanggeran di Gunung Kidul apakah bisa aktif kembali? Oh, tak mungkin, itu tak mungkin. Nggak mungkin lah. Oh, itu aja tubuh gunung apinya sudah hilang, sudah tidak jelas, ya nggak mungkin lah aktif kembali. Udah nggak ada dapur magmanya juga. Nice, next dari @idoxkeles4298. Min, di Indonesia ada nggak gunung berapi kalau meletus tingkat eksplosivitasnya di atas VI 6? Ya ada dong. Krakatau itu pernah 6 VI yang tahun 18 sekian itu. Terus Tambora yang sampai mengubah iklim itu 7 VI. Bahkan Gunung Toba itu level maksimal 8 VI. Dan itu Gunung Toba itu beberapa kali 8 VI-nya itu, bukan cuma sekali. Jadi apakah ada? Ya ada. Gunung Toba aja namanya super volcano. Ya jelas sangat mungkin. Apakah di masa depan bisa erupsi kembali seperti itu? Ya enggak tahu, tanya saya. Nice, next. Dari @Alvia Saipudin 6612. Mas, mau tanya, apakah Gunung Sadakeling itu gunung berapi? Saya berada di 2 km jarak dari gunungnya, terdapat obsidian, letaknya ada di desa Cipanas, Kiara. Dan jika dilihat dari sisi barat desa saya, dilihat juga kayak terdapat kubah lava. Dan masih terdapat aktivitas solvatara dan air panas. Oke, ini yang di Garut itu ya. Secara kalau saya cek di peta geologi itu termasuk bagian gunung api tua. Walaupun nggak tua-tua banget sih, ya masih di periode periode quarter di Pleistosen, usianya sekitar 2 juta tahun. Tapi secara usia itu memang cenderung lebih tua dibandingkan Gunung Galunggung. Jadi lebih dulu. Termasuk Gunung Sakadeling ini. Sadakeling kok Sakadeling. Itu beneran ada obsidiannya. Kalau ada, coba kirim ke saya, nanti kita review. Kalau ada lumayan besar, coba kirim ke saya, bisa direview, nanti bikin konten. Nice, next. Dari @bangiwan131. Min, mau tanya, kenapa Gunung Telomoyo termasuk ke gunung aktif, padahal tidak ada kawah atau aktivitas sulfatara dan fumarola setahu saya. Telomoyo itu udah nggak aktif. Bahkan di database-nya PVMBG saja sudah nggak dimasukkan tipe A, nggak dimasukkan tipe B, bahkan tidak dimasukkan tipe C. Jadi ya Telomoyo udah nggak aktif. Kurang lebih seperti itu. Nice, next dari Almasaki Blue. Bang, ternyata lu gondrong ya. WK di bayangan aneh, rambut pendek, kecamatan WK. Wah, meremehkan saya Anda ini. Memangnya orang gondrong itu cuma kriminal? Bisa juga kali, pinter. Gak bercanda. Dah, terima kasih yang udah nonton, udah komen dan subscribe. Seperti biasa aja, kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time.